and glory. Alexander yang Agung atau biasa dipanggil Alexander the Great lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota kerajaan Makedonia. Ia adalah putra dari Raja Philip II, seorang pemimpin militer jenius yang berhasil menyatukan Yunani di bawah kekuasaan Makedonia, dan Ratu Olympias, wanita ambisius yang percaya bahwa Alexander ditakdirkan untuk menjadi sosok yang besar. Sejak kecil, Alexander sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan ambisi yang luar biasa. Salah satu kisah masa kecil Alexander yang paling terkenal adalah tentang Bucephalus, seorang kuda liar yang tidak mampu ditunggangi siapapun. Saat semua orang menyerah, Alexander yang masih sangat muda menyadari bahwa kuda itu takut pada bayangannya sendiri. Ia memutar arah kuda tersebut menghadap matahari, menenangkannya, dan berhasil menungganginya. Raja Philip II terkesan, lalu berkata, "Carilah kerajaan yang sepadan dengan ambisimu, karena Makedonia terlalu kecil bagimu." Lalu, Alexander juga mendapatkan pendidikan terbaik pada masanya. Gurunya adalah Aristoteles, filsuf terbesar Yunani pada saat itu. Dari Aristoteles, Alexander mempelajari filsafat, ilmu pengetahuan, sastra, dan strategi berpikir. Ia sangat mengagumi kisah-kisah kepahlawanan seperti Achilles dalam epik Iliad, dan bahkan membawa salinan buku itu ke medan perang, menjadikannya sebagai inspirasi hidup. Ketika Alexander memasuki usia 20 tahun, tragedi besar terjadi. Raja Philip II dibunuh, dan Alexander naik tahta sebagai Raja Makedonia. Banyak kerajaan dan kota Yunani menganggap Alexander terlalu muda dan lemah untuk memerintah. Namun anggapan itu segera terbantahkan. Dengan cepat dan tegas, Alexander menumpas pemberontakan, termasuk menghancurkan kota Thebes sebagai peringatan keras. Setelah itu, seluruh Yunani kembali tunduk padanya. Setelah Alexander merasa kekuasaannya aman, Alexander melanjutkan rencana besar ayahnya, menyerang Kekaisaran Persia, kekaisaran terbesar dan terkaya di dunia saat itu. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander menyeberangi Asia Kecil dengan pasukan sekitar 40.000 orang, jumlah yang sangat kecil dibandingkan pasukan Persia. Kemudian, pertempuran besar pertamanya Alexander melawan Persia terjadi di Sungai Granicus. Meski menghadapi resiko yang besar, Alexander memimpin serangan langsung dan dari garis depan. Kemenangannya membuka jalan menuju Asia Kecil. Kota demi kota jatuh di tangannya, bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi juga karena strateginya yang cerdas dan cepat. Puncak awal kejayaannya terjadi dalam pertempuran Issus pada tahun 333 sebelum Masehi, ketika ia berhadapan langsung dengan Raja Persia, Darius III. Meski kalah jumlah, Alexander berhasil memukul mundur pasukan Persia. Darius pun melarikan diri, meninggalkan keluarganya yang kemudian diperlakukan dengan hormat oleh Alexander, sebuah langkah yang membuatnya dihormati bahkan oleh musuh sekalipun. Waktu pun berlalu, Alexander kemudian bergerak ke selatan, menaklukkan wilayah pesisir Mediterania. Kota Tyre yang terkenal kuat berhasil ditaklukkan setelah pengepungan selama 7 bulan, salah satu pengepungan paling luar biasa dalam sejarah militer. Setelah itu, ia memasuki Mesir, di mana ia disambut sebagai pembebas, bukan sebagai penakluk. Di sana, Alexander dinobatkan sebagai Firaun dan mendirikan kota Alexandria yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Tepat pada tahun 331 sebelum Masehi, terjadilah pertempuran paling menentukan, pertempuran Gaugamela. Sekali lagi, Alexander menghadapi pasukan Persia yang jauh lebih besar. Dengan taktiknya brilian dan kepemimpinan langsung di medan perang, Alexander menghancurkan pasukan Darius III. Untuk terakhir kalinya, Kekaisaran Persia pun runtuh, dan Alexander kini menjadi penguasa wilayah terluas di dunia. Namun, ambisi Alexander tidak berhenti sampai di situ. Ia terus bergerak ke timur, menaklukkan wilayah Asia Tengah hingga ke India. Di sepanjang perjalanannya, ia mulai mengadopsi budaya Persia, bahkan mendorong pernikahan antara prajurit Makedonia dan wanita lokal. Hal ini menimbulkan ketegangan di antara pasukannya, yang merasa Alexander mulai meninggalkan jati diri Yunani. Kemudian, sesampainya di India, Alexander dihadapkan pertempuran terberatnya, yang terjadi di Sungai Hydaspes, India, melawan Raja Porus yang memiliki pasukan gajah perang. Meski menghadapi tantangan yang besar, Alexander kembali menang.
Namun setelah bertahun-tahun berperang tanpa henti, pasukannya akhirnya menolak untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Dengan berat hati, Alexander memutuskan untuk kembali. Perjalanan pulang yang sangat berat, banyak pasukannya tewas akibat kelaparan dan cuaca ekstrim di gurun Gedrosia. Setibanya di Babilonia, Alexander mulai merencanakan ekspedisi yang baru dan mengatur kekaisaran besarnya. Namun takdir pun berkata lain. Tepat pada tahun 323 sebelum Masehi, di usia ke-32 tahun, Alexander jatuh sakit secara misterius dan meninggal dunia. Penyebab kematiannya masih menjadi perdebatan hingga kini, mulai dari penyakit, kelelahan, hingga dugaan diracun. Yang pasti, kematiannya terlalu cepat bagi seorang penakluk yang belum pernah kalah dalam pertempuran besar. Setelah Alexander wafat, kekaisarannya runtuh karena tidak ada pewaris yang kuat. Para jenderalnya pun yang dikenal sebagai diadochi saling berebut kekuasaan. Namun warisan Alexander tetap hidup. Ia menyebarkan budaya Yunani ke seluruh wilayah yang ditaklukkannya, menciptakan era Helenistik, di mana ilmu pengetahuan, seni, serta filsafat berkembang pesat. Buat teman-teman yang udah nonton video gua, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya gua makin semangat upload juga. Jangan lupa tekan loncengnya ya. Saya Abidin, pamit undur diri.